Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Saputra dengan NPM 212171005 dari kelas pengantar ilmu sosial D. Di sini saya akan memaparkan permasalahan sosial di lingkungan sekitar untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar ilmu sosial dengan dosen pengampu Ibu Laili. Masalah sosial tidak hanya terjadi di dewasa ini. Masalah sosial sudah ada sejak zaman dahulu dan tidak hanya terjadi di dalam masyarakat kita sendiri. Masalah sosial juga terjadi di seantero dunia. Masalah-masalah sosial yang terjadi sangat bervariasi. Di antaranya yaitu kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial ekonomi, ketidakadilan, dan lain-lain. Di lingkungan saya sendiri terdapat salah satu permasalahan sosial, yaitu diantaranya kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu dari masalah sosial. Kemiskinan merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek, seperti hak untuk terpenuhinya pangan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kekurangan dan ketidakberdayaan tersebut disebabkan oleh adanya keterbatasan untuk memelihara dirinya sendiri, tidak mampu memanfaatkan tenaga fisiknya untuk memenuhi kebutuhan. Seseorang bisa menjadi jatuh miskin karena tidak dapat bersaing di dunia kerja, apalagi sekarang telah memasuki era Society 5.0, di mana kita dituntut untuk bersaing dengan mengembangkan SDM kita agar dapat beradaptasi di era serba digital ini. Ada juga kemiskinan yang disebabkan oleh unsur alam, bisa itu bencana alam, wabah penyakit, dan lain sebagainya. Hal ini bisa menyebabkan kemiskinan secara mendadak. Ketika bencana alam datang, katakanlah tsunami, harta benda kita akan habis ditelan oleh tsunami. Ada juga disebabkan oleh wabah, di mana kita mengalaminya sekarang. Pandemi COVID ini menyebabkan kemiskinan massal, di mana banyak orang di PHK dan banyaknya pengangguran telah terjadi di negeri kita. Untuk menekan jumlah kemiskinan, pemerintah akan menetapkan kelompok menengah ke bawah, juga melakukan pengembangan pusat pertumbuhan di luar Pulau Jawa untuk memperkuat infrastruktur konektivitas yang menghubungkan antara pusat ekonomi dan wilayah penunjang, sekaligus memperkuat pengembangan produk lokal dan jaringan rantai pasok produk ekspor terus dilakukan, melakukan reformasi anggaran subsidi. Alokasi untuk subsidi bahan bakar turun signifikan sejak 2015. Alokasi subsidi akan dialihkan ke dana desa untuk mengurangi ketimpangan. Reformasi subsidi terus dilakukan untuk memastikan ketetapan sasaran, kesinambungan fiskal, dan diversifikasi energi. Melakukan penguatan ekonomi domestik dan tata kelola impor. Penguatan ekonomi domestik diwujudkan melalui realisasi peningkatan kemudahan berusaha di daerah yang dipantau dengan ketat, mengingat implementasinya sering tidak sesuai dengan kebijakan pusat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.